mana. Makanya sakitnya terus menerus. Itu saja. Jadi kalau sudah belajar kesadaran, di tasnya itu masih banyak obat sakit kepala, obat sakit perut, ya, obat sakit kaki, dan berbagai macam obat yang instan untuk menghilangkan sakit sesaat, berarti kita belum sukses belajar spiritual. Jadi ciri orang yang sukses belajar spiritual itu sederhana. Tubuhnya sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu aja. Jadi kalau tubuh kita ini gak sehat, apalagi gak sehatnya itu di semua organ tubuh kita, waduh, itu masalah spiritualnya sangat komplikasi. Nanti kita akan urai ya, akan urai. Saya bagikan hadiah ini kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah hasil riset yang sudah dialami oleh saya sendiri, ya, yang sudah terasa, ya. Jadi begitu kita mencapai kesadaran-kesadaran yang di atas 200, maka kita akan berkembang dalam segala dimensi kehidupan. Tubuh kita tambah sehat, ekonomi kita juga tambah berkah, kehidupan kita menjadi harmoni, tidak ada lagi konflik sosial, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, kehidupan rumah tangga kita makin harmonis. Jadi kalau belajar agama, belajar spiritual, tetapi kita masih banyak konflik yang sederhana saja. Kehidupan di rumah tangga masih amburadul. Itu tanda, itu isyarat. Ada yang harus diperbaiki dalam perjalanan kehidupan spiritual kita. Jadi itu, saya tidak membahas skala kesadaran David Hawkins secara keseluruhan. Gak cukup waktu untuk 2 jam ini. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan bahwa skala kesadaran berani belum? Itu aja. Apa indikasinya? Sebelum saya menyampaikan apa indikasi berani menurut David Hawkins, saya ingin menyampaikan dulu apa itu kesadaran. Seperti biasa ya, saya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesadaran itu artinya keadaan mengerti. Apa yang harus dimengerti? Kalau kita berbicara kesadaran diri, itu kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kalau kita berbicara diri sendiri, ada aspek fisik, ada aspek mental, ada aspek emosi, ada aspek spiritual. Jadi kalau kita berbicara tentang diri, awas ya. Ada aspek fisik, ada aspek emosi, ada aspek mental, ada aspek spiritual. Nah, kita harus bertanya. Ya, kita harus mengerti. Kalau kita sadar diri, tanya, kondisi fisik saya seperti apa? Oh, ternyata sering migrain, kepala berat. Nah, migrain, kepala berat, itu indikasinya kan di sini, di kepala. Kepala ini kan pusat dari segalanya. Pusat spiritual adanya di sini. Yang namanya cakra mahkota itu adanya di sini. Yang namanya pineal gland, ya, pusat sistem kimia dan kelistrikan kita adanya di sini. Jadi kalau sakit di kepala, jangan dianggap sepele itu. Jangan minum obat sakit kepala dulu sebelum pesannya bisa diambil. Jangan-jangan sebetulnya sakit di kepala ini karena Allah sedang mengirimkan pesan. Ini kamu ini ya terlalu banyak memikirkan yang gak penting, kata Allah. Ini kamu ini ya apa aja dipikirin. Jangan-jangan itu pesannya. Cuma karena kita langsung berfokus pada bagaimana menghilangkan rasa sakit secara fisik, maka kita kehilangan kesempatan untuk menangkap pesan spiritualnya apa. Itu kajian kita hari ini. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kesadaran diri, berarti keadaan mengerti tentang diri yang menyangkut aspek fisik, mental, emosi,
dan spiritual. Begitu nggak selama ini memahami diri? Nah, apalagi diri yang sejati. Sampai sekarang kita pun belum kenal. Sebetulnya saya ini siapa? Saya ini berasal dari mana? Kalau sudah selesai kehidupan saya di sini, terus saya pulangnya mau kemana? Jalannya lewat mana? Masih banyak yang bingung gitu. Padahal sudah beragama puluhan tahun. Sudah hidup puluhan tahun di semesta ini. Karena apa? Entah apa yang kita cari. Yang kita cari adalah sesuatu yang tidak ada. Bahkan yang ada semua dilupakan. Ini orang-orang serakah itu. Orang serakah itu selalu berpikir yang tidak ada. Yang ada dilupakan. Itu makanan di meja sudah segala ada. Dia mikir yang tidak ada. Makanya dunia ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah. Tetapi dunia ini selalu cukup buat 8 miliar penduduk bumi yang bersyukur. Cukup. Tetapi kita juga tidak mengerti syukur itu apa. Ya, taunya syukuran aja. Kalau kita dapat yang diinginkan, diundang tetangga makan-makan, namanya syukuran. Kan gitu. Kadang-kadang karab-karaban sedikit. Kalau ditanya apa judulnya acara ini, tasyakur binikmah. Syukur gak ngerti, nikmat gak ngerti. Taunya yang namanya nikmat itu, saya senang karena saya mendapatkan yang saya ingin. Begitu? Makanya saya sedih ketika mendapatkan yang tidak saya ingin. Kalau hidup masih seperti itu belum syukur. Artinya masih ada penolakan dalam diri kita. Padahal hidup tidak selalu mendapatkan yang kita ingin. Ciri orang yang bersyukur itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dapat yang dia ingin, dapat yang tidak dia ingin. Dia berada dalam damai yang sama. Makanya di Islam, 5 kali sehari semalam kita pasti diajarkan untuk menengok ke kanan. Setelah sholat sambil baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu? Setelah itu nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Ketika menengok ke kanan, mengucapkan salam. Ketika menengok ke kiri, mengucapkan salam. Yang diucapkan adalah kalimat yang sama. Padahal yang ditengok kanan dan kiri. Kanan itu lambang dari segala sesuatu yang kita ingin. Kiri itu lambang dari segala sesuatu yang tidak kita ingin. Harusnya ketika kita memberi salam saat menengok ke kanan, dapat yang diinginkan, salam, damai. Menengok ke kiri, dapat yang tidak diinginkan, salam, damai. Karena yang tidak diinginkan belum tentu buruk. Siapa tahu Allah sedang membimbing kita menuju ke sana. Bahkan Allah senantiasa tinggal justru di tempat yang tidak diinginkan. Banyak orang yang datang kepada saya minta konsultasi secara pribadi. Ya. Dan biasanya selesai sesi konsultasi ada yang ngambil sejam, 2 jam, 3 jam, ada juga yang royal ngambil 5 jam. Takut gak cukup katanya waktunya. Selesai sesi konsultasi kemudian saya tanya, menyesal gak bertemu saya? Aduh, saya beruntung sekali. Saya beruntung sekali. Sehingga dengan bertemu saya mendapatkan banyak insight baru, pencerahan baru. Terus saya tanya, siapa sebetulnya yang mengantarkan kamu ketemu saya? Baru mikir kan? Lama itu mikirnya. Baru dia menemukan jawaban. Oh ternyata yang mengantarkan saya, kata dia, bertemu dengan saya. Itu adalah masalah yang datang yang tidak diharapkan kedatangannya. Akhirnya saya bilang, berarti sebetulnya kamu ini diantarkan oleh siapa? Kan diantarkan oleh segala peristiwa yang tidak kamu inginkan. Dan kalau kamu tidak mendapatkan itu, kamu gak ketemu saya. Baru paham? Baru paham? Makanya kita ini kadang-kadang kan sholat juga cuma formalitas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gitu aja. Betul gak? Tidak ada kesadaran.
Mungkin baru hari ini dengar saya bicara begini ya, baru sadar. Oh, bertahun-tahun saya salam ke kanan dan ke kiri, baru ngerti hari ini ternyata. Karena kita melakukan itu semuanya nyaris tanpa kesadaran. Makanya saya menawarkan jalan baru hari ini. Jalan baru. Kalau selama ini syahadat kita hanya puas di ucapan dan hanya bersaksi di ucapan, cobalah tempuh jalan baru. Karena syahadat itu adalah pengalaman spiritual. Syahadat itu adalah penyaksian. Tidak mungkin kita bersaksi tanpa menyaksikan. Kalau kita bersaksi tanpa menyaksikan, itu namanya saksi palsu. Kalau kita sadar itu jalan lama yang tidak melayani, ubah syahadat kita ke jalan baru yang bisa membawa kita pada reformasi spiritual yang membuat kita mengalami transformasi kesadaran. Saya sudah sholat. Yes. Tapi sholat hanya mengingat bacaan. Bukan mengingat Tuhan. Padahal perintahnya di Quran, aqimis sholat. Aqimis sholat li zikri. Bahkan dikatakan di Quran surat Toha ayat 14. Fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kita itu dikatakan telah menyembah aku. Kalau selama sholat mengingat aku. Terus aku yang mana? Yang mana yang harus diingat? Apakah aku itu adalah A, K, U? Itu aku? Bukan. Itu kan hanya tulisan aku. Allah itu bukan alif, lam, lam, ha. Itu tulisan nama Allah. Bukan Allah. Itu jalan lama. Kalau kita berada di jalan lama yang tidak menguntungkan, di jalan lama yang tidak melayani, yuk kita ubah ke jalan baru. Tetapi satu, kita perlu keberanian untuk memasuki itu. Berani apa tidak? Nah, nanti kita cek ya, sudah sampai nggak di kesadaran berani itu? Jadi kalau mengatakan berani menggunakan persepsi pribadi, mungkin sudah berani ya. Tetapi nanti cek, apakah beraninya Bapak Ibu cocok dengan indikator yang disampaikan oleh kesadaran David Hawkins atau tidak? Ini kajian saintifik ya. Ini hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Ya. Untuk yang malas berpikir, ya. Udah, di skip aja. Jangan dengar kajian saya. Apalagi mencaci maki saya. Gak usah. Gak usah. Saya tidak akan jatuh oleh caci maki yang semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Lanjut dulu. Syahadat sudah, tetapi hanya di level kata-kata. Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin. Tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Berani gak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah. Alhamdulillah. Ya, zakat mal sudah. Zakat fitrah sudah. Tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya, zakat yang di level harta itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Sama damainya dengan menerima yang kita inginkan. Itu tanda jiwanya sudah suci. Puasa sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah dipindahkan makan ya. Biasanya makan siang, sekarang makannya jadi malam. Gimana makan malamnya berkurang? Oh, nambah ya. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Ini sudah hari ke-20 loh. Saya mau nanya, bagaimana kesehatan tambah bugar? Darah tingginya berkurang, gula darah berkurang, kolesterol sudah berkurang, migrain, sakit kepala berkurang.
Nah, kalau sudah 20 hari puasa tidak menambah sehat tubuhnya, salah berarti puasanya. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, sumu tahsihu. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Nabi lu yang bilang begitu. Jadi puasa itu kata Nabi supaya kamu sehat. Jadi yang dikatakan puasa oleh Nabi itu cuma dua. Puasa, sehat. Jadi artinya siapapun yang puasa harusnya sehat. Ada yang migrain gak sekarang? Pegel-pegel? Lemes? Ya gimana gak lemes? Habis makan 1 piring setengah bola. Pagi-pagi tadi sahur langsung tidur. Harusnya kan ketika masuk gula, tubuh kita beraktivitas. Saya habis makan sahur, nunggu subuh, habis gitu pakai pakaian olahraga, lari. Karena ada gula yang masuk. Baik itu yang dimakan adalah buah-buahan, gula. Sayuran, gula. Nasi, gula. Kopi, gula. Dan gula semua. Seperti yang kita santap setiap hari itu gula. Dan gula itu, hadirin, bukan hanya diserap oleh sel hidup, tapi gula ini diserap juga oleh sel mati. Dan ketika sel mati menyerap gula, maka sel mati itu akan membangkitkan racun. Dan racun yang dibangkitkan dari gula oleh sel mati akan meracuni sel-sel yang hidup. Itu sebabnya sel hidup tetangganya menjadi ikut mati. Makanya terlalu banyak gula dalam tubuh, pasti kita akan mengalami percepatan dalam proses penuaan. Kenapa? Jumlah sel yang mati lebih banyak dalam waktu yang sama. Sadar nggak? Oh, nggak sadar ya. Nah itu karena kita masih di jalan lama ya. Yang penting kan orang lain puasa, puasa aja. Orang lain tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum. Kalau cuma itu, apalagi dikaitkan dengan puasa itu dalam bahasa Pali dari kata upavasa. Upa itu adalah upaya, fasa itu adalah ketinggian, keluhuran. Upavasa yang sebenarnya adalah menahan diri supaya tetap berada di alam keluhuran. Gitu nggak puasanya? Gitu apa tidak? Baru mau ya? Nggak tahu maunya kapan. Ayo, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada tekad untuk transformasi. Kenapa kita harus sadar? Karena kesadaran menentukan cara kita memandang realitas. Dan semua sumber penderitaan manusia berasal dari kegagalan memandang realitas. Pola pikir yang salah. Cara memandang yang salah, pemaknaan terhadap situasi yang salah. Itu yang membuat seseorang menjadi menderita. Ada yang konsultasi sama saya. Baru ditinggalkan meninggal oleh istrinya. Dan saya tanya, kepergian istrinya bapak itu bagi bapak berkah apa musibah? Musibah. Oke. Bukankah Pak, istri Bapak dijemput oleh Allah, disuruh pulang kepada Allah ke tempat asalnya? Kan istrinya Bapak itu yang punya Allah. Ini yang memanggil Allah dan sekarang pulang kepada Allah. Diundang oleh Allah. Dibebaskan dari segala penderitaan, dari segala penyakit. Disuruh kembali kepada Allah. Dari sudut pandang Allah, itu berkah apa musibah? Berkah kan? Gara-gara istri Bapak meninggal, Bapak stres kan? Gara-gara stres, Bapak ketemu saya. Dan kalau tidak meninggal istrinya, belum tentu Bapak ketemu saya. Bagus nggak Pak meninggal istri? Baru bisa melihat bahwa semua yang dilakukan Allah,
semua yang terjadi, semua realitas itu ternyata tidak ada yang buruk. Baik dan buruk itu adalah tergantung kesadaran dan keluasan pengetahuan kita. Nah, hadirin, persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini, itu adalah buah dari kesadaran. Ulangi ya, persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini merupakan buah dari kesadaran yang dijalani. Bayangkan ketika kita tidak menjalani kesadaran yang tinggi. Berarti persepsi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai yang kita pegang semua berada di frekuensi rendah. Ingat ya, hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik. Persepsi yang rendah, keyakinan di frekuensi rendah, pola pikir yang rendah, nilai-nilai diri yang rendah, itu akan menarik semua yang rendah. Itu yang oleh David Hawkins disebut contracted. Nah, kalau kita lihat gambar yang tadi kan, ya, lihat ini gambarnya ya. Dari 200 ke atas itu expanded. Tapi dari 200 ke bawah contracted. Expanded itu mengembang, kalau contracted itu menciut. Nah, jadi yang disebut dengan sudah jatuh di timba tangga itu menciut. Hidup semakin susah. Hidup semakin sempit. Kenapa? Terjebak oleh jebakan yang dibuat oleh diri kita sendiri. Maaf ya. Coba Bapak Ibu mau nanya saya. Bapak Ibu nambah usia ini makin berkembang, makin penuh sukacita, makin bahagia, atau makin menciut? Jujur. Sebenarnya saya malas sih nanya ini sama kalian. Sebenarnya saya udah bisa lihat sebetulnya. Di sini yang contracted, yang expanded kelihatan. Kelihatan. Kalau yang expanded itu ya, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dari tatap wajahnya itu kelihatan. Karena apa? Energi dari dalamnya itu keluar. Kelihatan menjadi sangat muda. Kalau di Quran itu dikatakan, ya, dikatakan di Quran itu, orang yang berada di surga itu akan dikelilingi oleh yang muda dan tetap muda. Kan gitu di Quran surat Al-Waqiah. Betul? Iya. Jadi dia itu auranya muda dan selalu membawa efek ke lingkungannya itu penuh semangat, energetik, ya, gitu. Bahkan orang yang seperti ini, ya, sudah tidak pernah mengeluhkan itu, mengeluhkan ini, udah nggak ada curhat-curhatan lagi, udah selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang expanded itu seperti itu. Kalau yang contracted baru aja duduk sudah keluar itu kata-kata negatifnya itu. Kadang-kadang suka menghukumi dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya ini sedang susah. Saya ini sedang sakit. Saya ini sedang hidup dengan penuh dengan penderitaan. Bahkan penderitaan itu didagangkan. Itu contracted. Dia sedang menarik segala hal yang akan menyusahkan dirinya sendiri. Like attracts like. Ulangi ya, ulangi. Kira-kira sudah di 200 belum nih? Sudah 200? Ya kalau expanded belum, paling tidak 200 aja dulu. Itu udah bagus. Karena expanded itu sudah joy, sudah love. Hidupnya itu sudah penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi. Jadi kalau nambah usia, nambah sempit sudut pandang, nambah banyak konflik, nambah ruwet kehidupan rumah tangga, gak selesai. Bahkan nama lagi yang baru, namanya itu contracted. Kita mengalami penyusutan yang luar biasa. Dan ini yang disebut dengan naraloka. Jadi naraloka itu contracted. Sedangkan expanded itu disebut dengan suwargaloka. Jadi surga dan neraka itu soal kesadaran saja. Sebetulnya. Makanya surga dan neraka bukan masalah geografis, tapi masalah psikologis. Oke. Agak lama saya di sini ya. Baik, lanjut dulu. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah
Pergeseran kesadaran. Apa? Pergeseran kesadaran itu, kesadaran itu bergeser. Walaupun sedikit tapi bergeser, itu bagus. Nah, apa itu pergeseran kesadaran? Nih, dalam bahasa yang sederhana begini. Seseorang yang sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, ya. Seseorang yang bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi, baik yang terjadi itu diinginkan kehadirannya maupun tidak diinginkan kehadirannya, dia ngambil hikmah. Hikmah itu artinya nilai positif. Oke? Nah, itu yang disebut dengan naik kelas atau naik level. Nah, itu yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Bapak Ibu, jujur ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, baik itu sakit atau usaha tidak lancar atau apa saja dalam kehidupan kita, apakah itu bisa memacu diri kita sehingga kita mengalami pergeseran kesadaran atau tidak? Atau malah kita jadi semakin terpuruk di kesadaran itu, atau jatuh lebih rendah lagi dari kesadaran yang sudah dicapai? Jujur, jawab dulu pertanyaan saya. Mana yang sering terjadi? Kalau ada kejadian yang tidak enak, apalagi naik gak level kita ke kesadaran yang tinggi atau jatuh ke kesadaran yang rendah? Kebanyakan yang mana? Itu contracted. Itu penyusutan. Itu naraloka itu. Tetapi kita tidak menyadarinya. Saya itu heran ya. Ada orang yang sering terjebak di kesadaran itu saja gitu. Betah gitu di sana. Heran saya itu. Tapi ingin disebut manusia. Sedangkan binatang saja. Binatang ya, binatang. Jadi dulu kalau saya di kampung itu suka, kalau di kampung saya namanya moro bagong. Jadi moro bagong itu dibikin lubang gitu, kemudian dikejar tuh dari sarangnya, kemudian pakai anjing gitu, dan semua kita teriak-teriak sampai dia keluar dari sarangnya dan diharapkan masuk ke lubang itu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena ketika ada temannya yang masuk ke lubang, temannya nggak masuk. Itu bagong itu. Saya cerita bagong loh. Jadi kalau manusia sering masuk di lubang yang sama itu, ya silakan, pikirkan aja sendiri. Bagong aja nggak kayak gitu. Ngerti ya pergeseran kesadaran? Jujur sekarang, apakah setiap ada peristiwa kita bisa menangkap hikmahnya? Bisa? Oke. Kalau setiap peristiwa sekecil apapun kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, ini pesan spiritualnya dari semesta. Oh, ini yang harus saya ubah. Langsung saat itu diubah. Itulah yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Gitu nggak hidup kita? Saya ditipu orang. Kalau masih bisa ditipu kan artinya pesannya saya masih bodoh. Betul nggak? Pesan spiritualnya, tingkatkan pengetahuanmu, kesadaranmu. Karena kalau kamu bisa meningkatkan kesadaran, maka kamu tidak akan ketipu lagi. Tetapi ketipu lagi. Kenapa? Karena hikmah di balik tipuan yang pertama belum nyampe di sini. Makanya ketika kita mendapatkan yang tidak kita suka dalam hidup, lihat polanya. Yang tidak disuka itu akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menemukan hikmah. Saat menemukan hikmah, naik level kesadaran. Itu yang disebut dengan pergeseran kesadaran. Clear sampai sini? Pelan-pelan ya ngajinya, pelan-pelan. Saya sengaja berstruktur ngasih pelajarannya supaya masuk. Gak perlu sekolah tinggi dengarkan ceramah saya. Ini ceramah bisa meliputi yang sekolah SD sampai S3. Bisa. Yang penting syaratnya satu, bisa membuka diri. Gitu. Walaupun sekolah tinggi tapi merasa paling benar,
tidak mau mendengarkan orang lain, kata Quran, dia tertutup dari segala hidayah. Tapi kalau sekolahnya rendah, tapi mau memasang telinganya untuk mendengar, dia memiliki potensi untuk terbuka pintu hidayah. Oke, baik, teruskan dulu ya. Pergeseran kesadaran akan membawa pencerahan baru. Setuju? Jadi begitu kita ngambil hikmah, asalnya penilaian kita buruk, berubah menjadi baik. Karena kita sudah bisa mengambil hikmah. Jadi orang yang semacam ini tidak pernah menyalahkan situasi di luar. Pencerahan baru ini akan bisa melepaskan diri dari kesadaran lama. Jadi kesadaran lamanya selamat tinggal, memasuki kesadaran baru. Nah, masuk kesadaran baru apabila kita sudah mengalami pergeseran kesadaran. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Bisa mengambil hikmah. Baru aja dijelaskan. Ini kadang-kadang harus saya ulang-ulang ya. Kadang-kadang pengen nyubit saya sama kalian itu. Nah, pelajaran baru ini akan membawa kita pada perubahan sikap. Sehingga sikap kita lebih mendewasa walaupun sedikit. Paham sampai sini? Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, saya tadi nyinggung sedikit tentang sholat. Di jalan lama, ini jalan lama, banyak gak orang yang sholat tapi tidak mengubah perilakunya? Banyak gak? Siapa di antaranya? Nah, gitu. Jangan nuduh-nuduh orang. Kalau ngaji itu ke sini ya. Jangan nuduh-nuduh orang. Habis sholat masih membicarakan keburukan orang. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Habis sholat marah-marah sama anak. Ada gak gitu? Habis sholat marah-marah sama suami. Padahal baru sholat subuh itu. Ada gak yang kayak gitu? Ada ya, ada ya. Habis sholat isya mau tidur berantem. Ada gak? Ada. Makanya kan ada banyak riset sekarang. Riset yang satu dengan yang lain sangat kontradiktif. Salah satu riset yang dipublish baru-baru ini, Indonesia ini masyarakatnya terkenal dengan masyarakat yang sangat religius. Agama merupakan faktor utama kehidupan sehari-hari. Itu masyarakat Indonesia. Tetapi IPK korupsi kita rendah. Artinya apa? Religiusitas tinggi, korupsi juga tinggi. Nah, ini berlawanan gak Bapak Ibu? Berlawanan gak ini? Ini data. Berlawanan gitu. Kira-kira yang salahnya di mana itu? Nanti kita baca ayat ini. Saya menyampaikan data supaya ayat ini gampang dipahami. Lanjut. Sering gak mendengar berita-berita di tempat yang oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat di mana di situ ada sopan santun, keadaban, malah di situ terjadi pelecehan. Pernah nggak mendengar itu? Atau sering? Padahal religiusitasnya tinggi. Dari mulai pakaiannya religius, bicaranya juga religius. Kalau bicara orang lain sedang berbicara, ada yang sedikit mengagetkan, subhanallah. Gitu kan? Ya, kalau sedikit-sedikit mengagetkan, masya Allah. Kan ya kan? Kalau ada orang yang sakit, syafakillah. Itu kan? Kalau ada yang ulang tahun, pi umrik. Wih. Itu kan? Luar biasa ya. Sangat religius. Bahasanya aja sangat religius. Dandanan religius. Tetapi kenapa di tempat-tempat yang religius ini malah korupsi sangat tinggi? Korupsi sampai mengakar, sampai ke level yang sangat bawah itu. Sogok menyogok. Bahkan itu sudah terang-terangan di muka umum. Gak ada rasa malu lagi. Sama lagi. Google mencatat. Ternyata masyarakat Indonesia ini bukan sekedar religius. Tetapi gemar mengakses situs-situs porno. Bahkan itu level usianya itu bisa dipetakan itu. Kayak orang yang nonton YouTube saya ini.
yang umur sekian itu dipetakan. Yang nonton banyakkan laki-laki bahkan perempuan. Kok tahu ya Google? Sampai tahu segitunya itu. Yang nonton YouTube saya. Makanya mereka punya data. Apalagi sekarang sudah ada AI. Tidak usah dicatat. Ya, setiap ada orang mengakses itu langsung tercatat datanya. Religiositasnya tinggi. Korupsinya tinggi. Kegemaran nonton film porno tinggi. Akibatnya pikirannya menjadi porno. Otaknya jadi porno. Akibatnya menyalurkan itu secara tidak legal. Yang luar biasa. Kita juga dapat peringkat hebat di dunia. Judi online kita tinggi. Keren itu. Luar biasa enggak? Nah, ini masalahnya di mana sebetulnya? Ini masalahnya di mana? Yuk kita baca ayat ini. Kita baca ayat ini. Baca ayat ini Bapak Ibu. Ya, lihat ayat ini. Ini Al-Ankabut yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan bahasa Arabnya karena banyak orang yang ragu-ragu katanya saya ini tidak bisa bahasa Arab. Ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu kitab, baru dirikanlah sholat. Jadi mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Menurut Quran surat Al-Ankabut, sebelum mendirikan sholat baca kitab dulu. Pertanyaannya, kitab yang dimaksud mana? Karena di zaman Rasulullah dulu, yang kitab yang dimaksud Al-Quran kan belum ada. Di zaman Rasulullah dulu, kitab yang dimaksud adalah Al-Quran belum ada. Kan itu baru dibukukan setelah Khalifah Utsman. Itu jauh sepeninggal Rasulullah. Nah, kitab yang dibaca oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, hadirin, itu bukan kitab yang tertulis. Kitab sejati disebutnya kalamullah. Kalam itu sifat, kalam itu zat. Jadi kalamullah itu siapa? Kalamullah itu Allah itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad sebelum sholat, kan beliau juga Isra Mi'raj dulu. Jadi Isra Mi'raj itulah sarana di mana beliau bisa membaca kitab. Kitab yang beliau baca, itulah kitab sejati yang ada dalam diri. Baca kitab dulu, mendirikan sholat dulu. Kata Quran, ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu kitab, baru dirikanlah sholat. Kita semua mendirikan sholat dulu. Baca kitabnya belum. Akibatnya apa? Akibatnya sholat kita, kata Quran, tidak bisa mencegah dari keji dan munkar. Lanjut dulu ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Yuk Bapak Ibu perhatikan saya. Kalau orang sholatnya itu diawali dengan membaca kitab, baru mendirikan sholat, maka sepanjang dia sholat, dia tidak mengingat apapun kecuali mengingat kitab yang dia baca itu. Itu yang disebut dengan aqimis sholat li zikri. Tidak ada yang dia ingat sepanjang sholat kecuali Allah. Dan ingatan kepada Allah sepanjang sholat dibawa ketika dia sudah selesai sholat. Makanya selesai dia sholat, tidak berani berbohong, tidak berani menipu, tidak berani menghujat, tidak berani merendahkan orang. Tidak ada. Tidak ada kebencian dalam dirinya. Harusnya begitu. Jujur, banyak gak orang habis sholat masih memiliki sifat-sifat keji dan munkar? Banyak apa banyak sekali? Ketemu gak sekarang penyebabnya? Karena sholatnya tidak baca kitab dulu. Gak ngerti siapa yang harus dia ingat sepanjang sholat. Yang dia ingat sepanjang sholat adalah pikiran dan perasaannya sendiri. Ini Quran loh, ya, bukan kata Saiful Karim ya. Ini kata Quran. Ini saya tegaskan berulang-ulang.
Karena kata Quran pun banyak yang plesetkan. Wah, itu kata Saiful. Itu pikirannya Saiful. Quran itu bagi saya adalah dasar primer yang utama. Hukum dasar. Makanya saya referensinya selalu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hukum dasar. Karena agama saya Islam. Islam ya agama saya. Ya. Jadi sekarang ada jawabannya. Kenapa banyak orang yang sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar? Ketemu sekarang jawabannya. Karena sholatnya gak baca kitab dulu. Langsung sholat. Kalau yang namanya membaca, melihat gak? Melihat. Makanya di Quran dikatakan, Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi yang harus dibaca itu bukan kitab yang lain kecuali kitabmu. Itu perintah untuk melihat ke dalam, melihat diri sejati kita. Mata yang dipakai bukan mata yang ini. Karena mata yang ini bisa melihatnya keluar. Mata yang bisa melihat ke dalam itu yang disebut dengan mata jiwa, mata ruh, mata kolbu. Itulah pentingnya kita menyadari betapa kita rugi kalau mata kolbu kita masih tertutup. Kita tidak bisa melihat ke dalam. Nah, baru dikatakan inna sholah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang ini loh, sholat yang mana? Yang diawali dengan membaca kitab baru sholat. Itu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pantas sholat saya tidak berperan apa-apa. Sadar sekarang? Itu jalan lama. Makanya tempuh jalan baru. Nah, lalu Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu sangat besar. Hadirin, tidak ada yang lebih besar di semesta ini kecuali mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu sangat besar kata Quran. Hebat ayat ini. Diawali dengan bacalah kitab, dirikanlah sholat. Kalau kamu sholatnya seperti itu, kamu akan terbebas dari keji dan munkar. Selanjutnya, mengingat Allah itu sangat besar. Wala zikrullahi akbar. Lagi sholat ingat sama Allah. Habis sholat tetap ingat kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Bagaimana bisa bohong? Bagaimana bisa menyakiti orang lain? Hebat gak Quran? Pernah gak baca ayat ini? Kapan? Sekarang ya. Ini Al-Ankabut loh. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Biasanya kalau sudah tinggal 10 hari ini Ramadan, ibu-ibu kan sudah tamat berapa kali itu? Sudah hatam berapa kali itu? Biasanya udah 2 kali kan, 10 hari pertama 30 juz, 10 hari kedua 30 juz, 10 hari 30. Ya gitu. Sampai gak tahu kalau baca ayat ini kan. Luar biasa itu. Saya jam 1 sampai jam 4 subuh baca ayat ini aja gak kelar-kelar. Diam, saya cuma diam. Kadang-kadang berlinang air mata. Saya memikirkan, bukan diri saya aja. Memikirkan keluargaku, anfusakum wa ahlikum nar. Saya memikirkan umat Islam. Saya memikirkan banyak ya orang yang sholat. Tapi kok masih menghujat. Tidak bisa menerima perbedaan. Masih cekcok di rumah tangga. Sedih loh, sedih. Makanya saya suka diam. Jika perlu saya berdoa. Tapi doa saya beda dengan Bapak Ibu. Ya. Saya tidak pernah merengek-rengek kepada Allah minta ini, minta itu. Saya cuma mensyukuri aja apa yang ada. Meluapkan kegembiraan terhadap semua berkah yang sudah Allah berikan kepada saya. Itu aja. Jadi ada yang paling besar dalam hidup kita? Gak ada. Kata Allah, wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah itu paling besar.
Bagaimana kita bisa ingat sama Allah? Tahu aja enggak. Padahal yang paling besar itu, betul enggak? Iya. Makanya jadinya apa ya? Nah itulah yang tadi ya. Jalan lama yang tidak melayani tadi itu, yang tidak memberikan kontribusi apa-apa, yuk tinggalkan. Tempuh jalan baru. Saya kasih tahu ya. Dalam hal berdoa aja Bapak Ibu. Ternyata bagi orang yang berkesadaran, doa itu bukan permintaan. Doa itu pengakuan. Makanya orang yang berkesadaran tidak pernah meminta. Tapi dia mengakui segala berkah yang telah diberikan Allah. Itu yang namanya syukur. Karena tidak ada yang bisa melipat gandakan nikmat kecuali syukur. Coba sekarang Bapak Ibu. Ketika sakit, daripada merengek-rengek minta sehat dan fokus pada sakit, lebih bagus terima kasih ya Allah, sekarang saya sudah sehat. Padahal masih sakit. Tetapi seolah-olah sehat itu sudah milik kita. Mengakui. Itu jauh lebih cepat itu. Sehatnya. Daripada fokus pada sakit. Karena kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Paham? Ternyata doa itu bukan berharap. Tapi doa itu adalah penyerahan diri. Perhatikan saya. Ini banyak yang salah kaprah itu. Penyerahan diri bahasa Inggrisnya letting go. Ternyata penyerahan diri itu bukan menyerah kepada Allah karena kita putus asa terhadap kehidupan. Bukan. Tapi menyerahkan diri kepada Allah. Karena kita yakin apapun yang dipilihkan Allah, pasti itu yang terbaik buat kita. Sekalipun kita tidak menginginkannya. Itu namanya letting go itu. Jadi penyerahan diri itu bukan peristiwa yang pasif. Tapi penyerahan diri itu peristiwa yang aktif sebetulnya. Doa yang sebenarnya bagi orang yang berkesadaran. Menyadari kehadiran ilahi dalam diri. Setiap saat. Yang selalu memenuhi kebutuhan kita dengan sempurna. Ulangi. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Makanya kalian butuh sabar. Dihadirkan oleh Allah orang-orang yang tidak sabar. Kalian butuh luas. Dibutuhkan orang-orang yang memicu. Supaya kalian bisa luas. Makanya semua pemicu akan menjadi pemacu. Semua kendala. Bahkan justru jadi kendali. Bagi orang yang pikirannya positif, kendala sekalipun malah jadi kendali. Pemicu malah justru jadi pemacu untuk maju. Gak ada yang buruk dalam hidup ini. Keren banget. Makanya doa itu bukan transaksi. Tapi doa adalah transformasi. Kalau doa itu adalah pengakuan. Doa itu penyerahan. Doa itu menyadari kehadiran ilahi dalam diri. Dan sadar bahwa dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Terjadilah di situ yang namanya transformasi. Bukan transaksi. Makanya kita doanya suka transaksi. Baru tahajud kalau lagi susah. Transaksi. Dan yang menggerakkan kamu tahajud itu kesusahanmu. Bukan Allah. Akibatnya apa? Kesusahanmu bertambah-tambah setelah tahajud. Rezeki seret, sholat duha. Tanya pada dirimu. Apa yang menggerakkan duhamu? Allah atau kesusahan? Karena kamu digerakkan oleh kesusahan itu Tuhanmu. Bukan Allah. Karena kamu bertuhan pada kesusahan yang menggerakkan kamu. Maka setelah sholat duha, hutang tambah banyak. Kerja tambah gak ada. Maaf ya Bapak Ibu. Kalau orang yang suka, sholat duha nanti utang lunas. Bohong itu. Bohong itu. Saya bukan melarang sholat duha. Silahkan sholat duha. Tapi sholat duhamu itu digerakkan oleh cinta. Digerakkan oleh Allah. Saya sholat duha karena digerakkan oleh Allah. Bukan digerakkan oleh kesusahan saya. Kalau itu duhanya, yes saya setuju. Kalau itu tahajudnya, yes setuju. Bahkan kalau digerakkan oleh Allah. Susah tidak susah tetap tahajud. Susah tidak susah tetap duha. Yang duhanya musiman. Ini namanya duha tumben.
Makanya kalian itu nggak pernah duha. Makanya malaikat bingung. Tumben. Nah, kata malaikat, ini pasti lagi susah. Udah gitu salat duhanya 2 rakaat, mintanya seabrek-abrek. Bukan pengakuan, tapi permintaan. Harusnya akui, Tuhan terima kasih hari ini aku masih bernafas. Sepanjang napas masih ada di sini. Kekuatanmu, kekuatan ilahi masih ada di sini. Itu adalah milikku yang paling besar. Semua yang hilang gak jadi masalah. Karena akan datangnya lebih besar daripada yang hilang. Saya selalu begitu. Apa dikira saya tidak mengalami begitu? Mengalami. Saya pernah hilang beberapa rumah, hilang beberapa kilo emas, hilang beberapa deposito, hilang beberapa sertifikat. Tapi saya tidak menganggap itu kehilangan. Semesta sedang menegur saya, ada yang salah dengan saya. Itu aja. Nah, itulah pentingnya kita mengambil hikmah. Ketika mengambil hikmah terjadi pergeseran kesadaran. Nah, siapapun yang tidak mengambil hikmah tidak bergeser kesadarannya. Makanya kata Einstein, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Makanya menyelesaikan masalah itu sebetulnya menggeser kesadaran. Gak usah diselesaikan masalah, nanti selesai. Bahkan di kesadaran yang lebih besar, gak ada masalah. Masalah ada karena kesadaranmu yang rendah. Itu aja kok. Paham sampai sini? Oke. Nah, doa yang frekuensi tinggi bukan terlahir dari rasa kekurangan. Tapi doa frekuensi tinggi lahir dari perasaan berkelimpahan karena kehadiran Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul singkat saja. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi hasbi Allahnya mereka beda dengan hasbi Allahnya kita. Kita hafalan hasbi Allahnya. Kalau mereka mengatakan itu, sudah merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, maka terlontar kata-kata, cukuplah Allah bagiku. Karena Allah sudah mengayakan dia dari dalam. Segala kebutuhan dia sudah dipenuhi oleh Allah dari dalam. Dan tidak ada yang buruk. Karena semua adalah baik-baik saja. Perlu gak Bapak Ibu bergeser dari jalan lama? Perlu apa tidak? Sudah mulai terbayang? Oke. Di jalan lama, haji hanya sebatas melakukan perjalanan syariat ke tanah suci. Bagus. Coba tempuh jalan baru. Simbol-simbol apa sih yang bisa dibaca dari perjalanan syariat itu? Sedangkan Allah kan lebih dekat kepada kita. Melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Allah tidak di Mekah, Allah tidak di Ka'bah. Dan tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan, aku tinggal di Ka'bah loh. Kata Allah, enggak ada. Allah mengatakan, aku bersamamu. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi leher. Kalau Allah bersamamu, berarti Baitullah itu yang hakikat ada bersama kita. Jadi ketika melakukan perjalanan yang syariat ke sana, bagus. Tapi tangkap makna-maknanya. Kenapa harus ihram? Kenapa harus menggunakan kain ihram? Kenapa harus tawaf 7 putaran? Kenapa harus sa'i 7 kali mondar mandir Safa dan Marwah? Kenapa harus tahalul? Kenapa harus cukur rambut? Kenapa harus lempar jumroh? Kenapa 7 batu? Itu semua adalah syarat dengan makna dan simbol. Itu adalah simbol-simbol untuk perjalanan meniti ke dalam. Harusnya selesai perjalanan haji yang syariat, tempuh perjalanan haji yang thariqat, yang hakikat, yang makrifat. Harusnya begitu, baru keren. Untuk mencapai doa yang kuat, harus melepaskan diri dari ilusi keterpisahan. Hadirin, perhatikan saya. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Ini masalah kesadaran. Ini masalah tauhid. Karena la ilaha illallah kita baru sebatas ucapan. Padahal dia yang maha tunggal. Meliputi semua bentuk. Meliputi semua makhluk. Bahkan di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu
meliputi seluruh manusia. Kalau orang yang sadar bahwa Tuhan dia meliputi seluruh manusia, gak ada lagi manusia yang merendahkan manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membunuh manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya sudah mewujud menjadi satu pengalaman spiritual. La ilaha illallah itu level luar. Level dalamnya la ilaha illallah. Level dalam lagi la ilaha illa anta. Level dalam lagi la ilaha illa ana. Gak ada lagi ilusi keterpisahan. Dan itu harus dialami langsung. Tidak cukup dengan mendengarkan kata-kata seperti yang saya sampaikan saat ini. Bahkan suatu saat tidak ada lagi kata-kata itu. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Tidak ada lagi la ilaha illa anta. Tidak ada lagi la ilaha illa ana. Bahkan aku yang kecil sudah melebur dalam aku yang besar. Tidak ada lagi. Yang ada cuma dia. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Yang mana yang bukan dia? Kemanapun kamu malingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali wajah. Di level seperti ini, hadirin, tidak ada lagi kebencian pada siapapun. Yang ada adalah kasih sayang, ulas asih pada semua orang. Jadi doa itu adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri bukan tindakan yang pasif. Penyerahan diri adalah tindakan yang aktif. Karena apa? Saat kita menyerahkan diri kepada Allah, bukan didorong oleh keputusasaan. Tetapi penyerahan diri kepada Allah. Karena kita percaya. Apapun realitas yang terjadi, pasti pilihan Allah. Karena tidak ada dalam satu peristiwa pun yang tidak ada hadir dia. Tidak ada. Kita sering tidak percaya dan ragu kepada Allah. Karena kita tidak menginginkannya. Karena pikiran kita yang sempit. Dan seolah-olah apa yang terjadi itu buruk. Karena otak kita dari sejak kecil disuruh untuk melihat benar salah, baik buruk, benar salah, baik buruk. Hanya berdasarkan pengetahuan kita yang sempit di sini. Hadirin. Doa frekuensi tinggi itu membebaskan diri kita dari kebutuhan untuk meminta. Bahkan tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Sementara selama ini kita terus memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Itu doa frekuensi rendah. Seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Makanya saya sudah sampaikan di kajian yang kemarin. Doa itu casing luarnya adalah kata-kata. Dan semua kata-kata itu bahasa manusia. Tetapi di dalamnya, konten yang di dalamnya, yang ada dibungkus dengan kata-kata, itu adalah getaran, itu adalah energi. Saya kemarin memberikan contoh. Banyak orang yang ketika diajak, kamu datang ya ke pertemuan besok, insya Allah. Bahkan insya Allah. Religius. Tetapi getaran di dalamnya sudah ada keinginan untuk tidak datang. Maka dia tidak akan pernah datang. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan casing itu, tapi getaran dalam dirinya sudah ada. Bahkan sudah membayangkan seolah-olah dia sudah datang di pertemuan itu. Dia akan datang di pertemuan itu. Percaya sama saya. Makanya saya menyampaikan di kajian yang sebelumnya. Jangan pernah berpikir cara. Karena cara itu sangat misterius. Kita tidak tahu cara. Cara semesta bekerja itu kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin pernah ada yang mendengar seseorang yang ingin dikayakan oleh Allah. Kemudian dia tiba-tiba mendapatkan kata-kata yang kurang tepat ketika sedang jualan es teh. Siapa tahu itu doanya dia. Karena dia berserah diri kepada Allah sepenuhnya supaya diberi kelimpahan. Lagi dengan es. Kemudian ada yang ngata-ngatain kata-kata yang kurang tepat. Dan kemudian saat itu banyak yang jenguk sama dia, bersimpati. Ada yang ngasih umroh. Ada yang ngasih perbaikan rumah. Cara Allah itu sangat misterius.
Makanya kita kalau selalu berpikir cara, kalian mentok. Pengen beli mobil, langsung lihat saldomu. Ya saldomu ya itu. Coba ada tulisan, maaf saldo tidak cukup. Coba lihat saldo Allah. Lihatnya saldo Allah. Saldo Allah tanpa batas. Nah sekarang tinggal bagaimana memindahkan ya berkah dari saldo Allah ke rekening kita. Itu aja. Yang dibutuhkan itu kok. Saya ngajarin banyak yang belum ngerti bahasa saya. Mau nggak saya ajarkan kamu jadi orang sakti? Mau ayah? Mindahin uang dari rekening orang. Mau banget ayah. Udah. Kamu bisa mijit saya nggak? Ya sebisa-bisanya ya. Ya udah, mijit. Udah selesai. Mana nomor rekeningmu? Udah, saya pencet pakai M-Banking. Udah, 500.000. Alhamdulillah ya. Nah itu sakti kamu. Pindahkan uang saya ke rekening kamu. Itu aja yang dibutuhkan. Sakti itu begitu. Bukan pakai tuyul. Sakti itu pakai sains. Pakai rasional. Itu baru sakti. Semua orang yang punya keinginan apapun pasti dapat rezeki kok. Saya yakin. Orang yang markirin di pertigaan aja dapat rezeki kok. Betul nggak? Masa iya semua yang lewat gak ngasih? Adalah yang warasnya. Bahkan menyiapkan diri untuk memberi dari rumah. Bahkan memberinya bukan yang tidak dipakai lagi. Bukan 100-200 yang recehan itu. Dia menyiapkan diri untuk memberi lebih besar. Ada yang waras kok. Hadirin. Kalau kita mengacu pada Quran surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 269. Ayat ini sering saya sampaikan. Sekarang saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya ulul albab yang dapat mengambil hikmah. Oke, lihat saya semuanya. Kembali kepada yang kajian tadi. Masih ingat tadi pergeseran kesadaran? Apa tadi? Udah lupa lagi. Baru aja di sini. Apa? Ya, begitu ada peristiwa yang terjadi, apapun itu, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu adalah pesan semesta buat kita. Nah, kita bisa menangkap pesannya tuh dari peristiwa yang terjadi itu. Nah, ketika menangkap pesannya, maka pesan yang kita tangkap itu bahasa Qur'annya namanya hikmah. Begitu dapat hikmahnya, maka kita mengalami pencerahan baru. Lalu kita bergeser kesadarannya dari kesadaran lama ke kesadaran baru. Lumayan tuh pergeseran kesadaran. Yes? Oke. Tetapi Quran surat Al-Baqarah mensyaratkan. Ternyata yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa itu hanya ulul albab. Udah ada jawaban sekarang? Pantas saya nggak bisa ngambil hikmah. Karena saya bukan. Nah itu aja. Gitu aja. Ngerti ya? Saya bikin bahasanya lebih sederhana. Oh pantas saya tidak bisa mengambil hikmah. Begitu banyak peristiwa pesannya nggak bisa nangkap. Karena saya bukan ulul albab. Itu aja. Kalau ulul albab kata Quran pasti bisa mengambil hikmah. Nah sekarang kita tanya Quran. Quran siapa ulul albab itu? Nah Quran ngasih jawaban. Ini jawabannya tidak di Quran surat Al-Baqarah. Adanya di Quran surat Ali Imran ayat 191. Itulah pentingnya kita mengerti petanya Al-Quran. Jadi terkadang jawaban untuk satu istilah itu tidak di berikutnya.
Bahkan loncat ke ayat lain. Nah, kalau kita sudah bisa memahami petanya Al-Quran, mappingnya Al-Quran, 30 juz, itu mau loncat kemana-mana gampang. Makanya ya, ada tokoh besar dulu, namanya Ali Audah. Beliau menciptakan satu kitab, petunjuk memahami Al-Quran, namanya Konkordansi Al-Quran. Pernah dengar kan? Konkordansi Al-Quran, pernah dengar? Belum pernah dengar? Pantes kalian gak paham-paham Quran ya. Konkordansi Al-Quran itu isinya apa? Misalkan gini. Ayat tentang yazkuru itu adanya di surat apa saja. Itu bayangkan dulu Ali Audah itu mencari itu manual. Dan sekarang konkordansi Al-Quran itu sudah dalam bentuk digital. Sudah dikeluarkan Departemen Agama. Sudah pernah menggunakan aplikasinya? Aduh. Ya. Kalian hidup di zaman digital kayak gini. Tidak menggunakan aplikasi. Aduh, itu HP. Bukan smartphone. Makanya kalian kalau cuman ingin WA, gak usah beli HP yang 24 juta. 24 juta. Ini smartphone. Dan membantu saya untuk banyak mengerjakan pekerjaan saya. Terutama pekerjaan-pekerjaan digital. Konkordansi Al-Quran pun bisa diaplikasikan di sini. Bisa diakses di sini. Saya ingin tahu, yazkurunallah itu ada di ayat mana saja. Itu gampang. Kalau pakai aplikasi. Udahlah, saya teruskan dulu ke sini ya. Saya jadi kesel ya sama kalian. Bukan kesel sebenarnya saya itu. Kasihan aja kalian itu. Punya HP. Ini HP saya ini hafiz Quran. 30 juz. Nanti kalau syarat masuk surga itu hafiz Quran, HP saya duluan. Saya belakangan. Ikutin HP. Makanya ya, hafal itu hanya level keterampilan berpikir yang paling rendah. Saya bukan merendahkan orang yang hafiz Quran. Dari kecil juga saya dipaksa oleh orang tua saya harus menghafal Al-Quran. Khatam itu bukan hafal 30 juz. Khatam itu satu ayat aja, tapi membuat kamu dapat hidayah, tercerahkan hidupnya, berubah kesadarannya. Itu khatam. Baca ayat ini. Coba sampai khatam. Siapa sesungguhnya ulul albab itu? Kata Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ini saya bacanya qiyaman. Harusnya kan qiyamau. Gitu. Karena ya itu ada kasrah 2 ketemu wow itu idgham biguna. Bukan saya nggak ngerti, cuman kan dibacain sepotong-sepotong nih, ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, gitu. Tapi kalau saya baca allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, boleh nggak? Boleh, kan saya baca sepotong-sepotong. Bukan saya nggak ngerti idgham biguna. Ya, walaupun pendeta tapi saya ngerti idgham biguna. Saya disebut pendeta ya nggak apa-apa. Pendeta orang terhormat daripada penjahat. Makanya saya nggak marah disebut pendeta, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mereka kan nggak kenal saya. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi ulul albab itu adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Jadi dia ingat Allahnya gak ada putus-putusnya. Berdiri, duduk, dan berbaring ini bahasa simbolik. Artinya dia ingat Allahnya gak ada putusnya.
Berarti ulul albab ini adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Makanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah pasti akan bisa mengambil hikmah. Kenapa? Kemanapun dia memalingkan wajah, gak ada yang dia saksikan kecuali Allah. Dia sadar tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Maka dia tidak terjebak baik buruk, benar salah. Semua yang terjadi pasti itu adalah pesan dari Allah buat saya. Dia tidak ada penolakan sama sekali. Mengalir semua pesan-pesan ke dalam dirinya. Intuisinya hidup. Nah, ketika intuisinya hidup, maka tubuh intuisinya hidup. Tubuh energinya hidup. Tubuh fisiknya jadi sehat. Kira-kira Bapak Ibu termasuk ulul albab? Sudah bisa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring? Sudah bisa? Ya belum bisa, kenal juga belum. Karena kita masih di jalan lama. Belum memasuki jalan baru. Makanya saya katakan, keberanian untuk melepaskan jalan lama. Ini judulnya. Kalau tidak punya keberanian, gak bisa. Oke. Nah, menurut David Hawkins, tingkat kesadaran itu menentukan perspektif seseorang. Dan tingkat kesadaran dapat mengarahkan atau mendikte cara seseorang bereaksi terhadap sesuatu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seseorang akan mendikte cara dia bereaksi terhadap peristiwa. Ada nggak orang yang setiap peristiwa apapun reaksinya selalu negatif? Ada? Ada apa banyak? Siapa di antaranya? Nah, itu. Tergantung tingkat kesadarannya. Orang yang kesadarannya sudah tinggi, bahkan sudah tidak melihat perbuatan apapun di semesta ini kecuali perbuatan Allah. Tidak terjebak baik buruk benar salah. Selesai semuanya. Tidak ada penolakan. Itulah pentingnya kenapa kita mengenal Allah. Kalau sudah sampai situ. Tauhidnya sudah di situ. Tauhid itu berselaras dengan kehidupan, dengan sikap. Tingkat kesadaran manusia itu fluktuatif. Tahu fluktuatif? Fluktuatif itu gini, kayak ombak. Ya, lihat saya semuanya. Namun, kata Hawkins mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan normal yang dominan. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seorang itu fluktuatif gini, naik turun. Tetapi sebetulnya, kata Hawkins, tiap orang itu punya average-nya, punya rata-rata. Dominannya dia di mana? Jadi walaupun fluktuatif, gak mungkin tiba-tiba baik banget, buruk banget. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ada yang begini, ada yang begini. Amplitudonya tidak terlalu ekstrim. Dan itulah yang disebut dengan keadaan normal yang dominan. Jadi setiap orang itu punya keadaan normal yang dominan kesadarannya. Walaupun fluktuatif tidak mungkin. Hari ini misalkan seseorang ini tiba-tiba menjadi sangat pemurah. Besok menjadi sangat pelit sekali. Gak mungkin. Pelit mah pelit we. Betul gak? Cuman paling juga jadi pemurahnya ya recehan dulu ngeluarinnya gitu. Yang sudah tidak dibutuhkan disumbangkan, pura-pura nyumbang lah gitu. Jadi kalau orang walaupun kesadaran itu fluktuatif, maksudnya tidak mungkin tiba-tiba dalam sehari semalam seseorang itu asalnya tidak terpuji, dia terpuji, nggak mungkin. Tetap aja kalau yang tukang bicarakan orang, tetap aja bicarakan orang. Cuman frekuensinya sudah mulai berkurang. Kalau kemarin misalkan bicarakan orangnya sehari 100 orang yang dibicarakan, nah besok-besok jadi 99 orang gitu aja. Itu. Jadi tetap aja dominannya di mana itu. Jadi maksud saya. Nah sekarang Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu itu keadaan normal yang dominannya itu di mana? Jadi walaupun fluktuasinya itu ya di sekitar itu. Nah kalau di universitas, kalau mahasiswa saya, itu saya ajarkan namanya teori deret. Ada deret Tyler, deret McLaurin, deret Fourier. Jadi itu adalah mendeteksi kesalahan di sekitar titik tertentu.
Nah, itu kalau di laboratorium pasti harus menggunakan pendekatan itu. Kalau dalam bahasa statistik namanya metode kuadrat terkecil. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah SMA nggak dulu? Saya bingung kalian itu sekolahnya gimana. Pernah dulu bikin grafik pakai milimeter block? Pernah? Bikin grafik dulu pakai milimeter block? Pernah? Masa tidak mengenal metode kuadrat terkecil? Udah. Saya bingung, saya tuh jadi suka bingung kalian tuh belajar agamanya gimana, sekolahnya gimana ya. Gak ada yang tuntas. Makanya tidak siap pakai. Ya. Jadi salangkung ya. Yang penting sekolah mau menang ijazah. Sekolahnya juga yang penting dapat ijazah. Engke lamun kerja, no penting mau menang gawe. Kan jadi gitu, betul nggak? Itu cara berpikir, tidak melayakan diri. Ijazah saya harus nomor 1, nilai saya harus terbaik. Ijazah saya harus laku di pasaran. Kalau melamar itu ijazah saya yang pertama diambil, karena lihat angka-angkanya aja sudah keren. Itu belum lihat kemampuan saya. Begitu harusnya. Itu namanya profession. Kita punya keahlian khusus yang orang lain tidak punya. Baik Bapak Ibu. Kira-kira expanded, contracted. Oke. Untuk tahu apakah saya expanded atau contracted, kita harus menggunakan pedomannya. Perhatikan. Courage itu berani, nilainya 200. Skala 200 ini adalah titik balik perubahan. Jadi kalau orang ingin berubah ke expanded, harus mencapai skala 200 dulu. Oke. Dalam tingkatan ini, masih ada rasa marah. Merasa tidak ada harapan. Kadang-kadang sedikit arogan. Akan tetapi di titik ini, ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Masuk gak Bapak Ibu? Udah masuk gak kira-kira? Ada rasa marah? Masih. Bisa mengatasinya? Gak bisa. Parepes piring. Ada rasa marah, gak apa-apa kata Hawkins. Tetapi kamu sudah bisa mengatasi rasa marah itu. Begitu mau marah, langsung duduk. Tarik napas dalam-dalam. Diberi jeda. Makanya ada teori namanya 4-8-4. Jadi tarik napasnya 4, tahan napasnya 4, buang napasnya 8 lebih lama lagi. Nah, setelah buang napas, tahan perut 4. Itu namanya 4-8-4. Jadi gini. Nah, hitung 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika membuang napas lebih lama. Tahan, sedikit-sedikit buang napasnya. 1, 2, 3 sampai 8. Nah, ketika buang napasnya sudah lebih lambat dari tariknya, sudah ada batit, sudah ada jeda. Kita emosinya sudah mulai turun. Reaksi terhadap situasi sudah mulai berkurang. Baru setelah itu dalam keadaan kosong, hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Tarik lagi. 4, 4, 8, 4. Silakan dipraktekkan. Khusus untuk yang suka marah. Ya, baik. Nanti mungkin ada sesi khusus ya, harus ada sesi khusus meditasi gitu ya. Biar calalager ya kalian itu. Cinga tuh tong gede amak ya. Geus karolot gede amak. Bahasa Inggrisnya itu tuh nurus tunjung. Masuk gak kira-kira Bapak Ibu? Masih ada rasa marah, kadang-kadang tidak ada harapan, kadang-kadang sedikit arogan, tetapi bisa mengatasi semua ini. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level ini 200. Ini sudah mau masuk ke expanded nih. Tapi rasa marah tidak bisa diatasi. Ya, ketika kita putus asa, susah bangkit, gak ada harapan. Kadang-kadang arogannya luar biasa. Sombongnya auzubillah. Ya.
Makanya kalau ada orang sombong, auzubillah. Apa artinya auzubillah? Aku berlindung kepada Allah. Dari apa biasanya? Dari godaan setan yang terkutuk. Ya, karena orang sombong itu siapa? Itu kan kalian tahu, ya. Akan tetapi di titik ini ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Nah, sebagai perbandingan skala di bawah 200 masih melihat diri sebagai korban. Lihat saya semuanya. Kalau di bawah skala 200, semua orang merasa kalau ada peristiwa itu dia merasa korban. Makanya dia tidak pernah menyadari dirinya. Seolah-olah semua peristiwa itu terjadi karena orang lain melakukan itu untuk saya gitu. Merasa terzolimi. Nah, siapapun yang dalam hidup masih merasa terzolimi, merasa diri sebagai korban, itu peringatan bahwa Anda skala kesadarannya masih di bawah 200. Nah, ciri-cirinya apa? Orang yang sering merasa korban, sering menyerang orang lain. Seolah-olah yang dilakukan oleh orang lain itu adalah kejahatan. Maka dia selalu depend. Gitu. Cirinya begitu. Coba gampang ya. Begitu orang lain marah, dia langsung marah. Nah, itu ciri di bawah 200. Kira-kira Bapak Ibu masuk 200 atau di atas 200? Di atas? Wih, luar biasa. Tepuk tangan deh. Tepuk tangan. Sekarang imajinasikan saya skala kesadarannya sudah di atas 200. Cing era atuh tong amek-amekan wae atas 200 di atas 200 ya gitu. Enggak apa-apa ya. Tapi jangan overconfidence. Nah, sebagai perbandingan skala ya, di bawah 200 masih melihat diri sebagai korban. Sedangkan di tingkat ini itu adalah titik pertama pemberdayaan. Jadi ketika seseorang sudah mencapai skala 200, tidak merasa sebagai korban lagi. Nah, disitulah mulai dirinya berdaya. Tetapi orang-orang yang mengatakan dirinya korban, dia selamanya tidak berdaya. Makanya orang yang merasa dirinya korban, kan kerjanya coba perhatikan, pasti curhat. Ngeluh, cari simpati. Betul nggak? Maaf ya. Ini fenomena Ramadan saya perhatikan. Ya, luar biasa. Banyak sekali orang bawa karung, ya, kemudian duduk di trotoar, bawa anak kecil. Dan itu 10 meter ada lagi, 10 meter ada lagi. Itu berbahaya itu. Kalau beliau sendiri ya ibunya nggak apa-apa, tapi itu kan bawa anak. Dan anak sudah diajarkan untuk bermental seperti itu. Ya memang itu perlu ditolong. Tetapi itu fenomena di mana dia merasa sebagai korban. Jadi kan padahal dia tuh berdaya sebetulnya. Saya lihat dari usianya. Sebetulnya kalau datang ke rumah aja ikut bantu cuci piring ya pasti dapat gaji saya yakin. Tapi kan ingin dengan situasi yang semacam itu. Makanya meminta-minta itu gak apa-apa dalam kurun waktu yang pendek. Tapi jangan kelamaan. Karena itu mental miskin. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Nah itu contracted namanya. Dia terjebak di situasi itu. Jadi tidak akan berkembang. Bahkan tidak merasa kalau dirinya itu layak. Tidak merasa kalau dirinya mampu. Dia hanya menempatkan dirinya sebagai orang yang layak untuk diberi. Coba bayangkan ya. Itu mental. Ini yang mengerikan bahwa anak kecil. Memang itu perlu ditolong. Itu gejala sosial yang perlu ditolong. Makanya ya saya kalau di komunitas saya kita punya namanya BSI Peduli. Bumi Spiritual Indonesia Peduli. Jadi kita ini mengumpulkan uang. Sahabat-sahabat yang berkesadaran untuk membantu yang seperti itu. Ya, menjelang Idul Fitri pun insya Allah kita akan berbagi paket sembako. Insya Allah. Ya, insya Allah saya itu dari getaran ya. Dari getaran ya, bukan dari religius ya. Nah, mulai mengambil tanggung jawab pribadi dan memiliki minat dalam pengembangan diri. Bapak Ibu perhatikan saya. Bapak Ibu datang ke tempat ini, apakah didorong saya ingin mengembangkan diri saya? Saya ini sebetulnya layak untuk hidup bahagia. Saya layak untuk berkelimpahan dalam hidup. Itu yang mendorong? Kalau itu yang mendorong Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah 200. Lumayan. Tapi kalau
mau datang ke sini aja misalnya sudah ada pikiran-pikiran negatif. Padahal belum dengar kajiannya. Wah, itu mah sesat. Padahal belum mendengar kajian saya. Kenal saya juga enggak gitu. Cuman mendengar apa kata orang. Nah, itu contracted namanya. Jadi itu sudah di bawah 200 itu. Sudah tidak ada harapan untuk pemberdayaan diri. Tapi Bapak Ibu, walaupun sekarang tahu, kalau Bapak Ibu tidak tahu, tapi sudah ada harapan. Saya ingin mengubah hidup saya. Karena Allah bersama dengan saya. Gak boleh hidup saya seperti ini. Ada yang kurang tepat dengan hidup saya. Gitu Bapak Ibu? Oke, sekali lagi tepuk tangan. 200. 200 lumayan. Nah, kalau saya petakan jalan lama dan jalan baru. Perhatikan ya, ini secara global. Jalan lama, kebanyakan orang kalau punya harta mempertahankan yang dimiliki. Setuju? Setuju apa tidak? Hati-hati tuh jalan lama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang dipertahankan gitu. Itu pelitnya auzubillah. Auzubillah lagi ya. Auzubillah. Berarti yang pelit itu siapa? Setan. Jadi kalau ingin tahu setan, lihat pelit, sombong tadi. Ya. Mempertahankan yang dimiliki. Untuk dirinya sendiri pelitnya luar biasa. Bapak Ibu, berani nggak saya tantang sekarang? Kalau Bapak Ibu ingin berkelimpahan, saya kasih jalan baru. Jalan baru namanya berbagi. Siap gak? Mulai ya. Mulai ya. Tuh. Mulai sumbang suaranya. Siap gak? Siap gak? Oke, kalau siap, saya punya BSI Peduli. Saya mau berbagi sembako. Siap gak mendukung saya? Oke, nanti di depan sudah ada ini, saya ingin lihat kesiapannya. Tetapi saat berbagi hati-hati, ya. Jangan ketika berbagi transaksi. Ketika berbagi lepaskan. Lepaskan. Oke, itu yang pertama. Jalan lama memaksakan cinta. Bahkan memaksa orang lain harus mencintai kita. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, mau nggak saya tawarkan jalan baru? Jalan baru ini adalah mengungkapkan cinta. Peduli pada orang lain. Jadi selama ini kita ingin orang lain peduli pada kita, tapi kitanya sih nggak peduli pada orang lain. Itu jalan lama. Mau nggak hidupnya berkelimpahan? Oke, sekarang ungkapkan cinta. Sekecil apapun kepedulian pada orang lain, walaupun pemberiannya tidak besar, tapi cinta dalam pemberian itu besar, saya yakin. Catat, yakin ya. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, yakin, saya yakin. Datang kelimpahan. Jalan yang ketiga. Bapak Ibu kalau ada hambatan, suka mengeluh nggak pada hambatan? Suka kan? Suka nggak mengatakan seharusnya tidak begini? Suka nggak? Padahal kenyataannya sudah terjadi. Itu jalan lama Ibu. Yang suka mengatakan seharusnya tidak begini, seharusnya begini begitu. Seharusnya itu karena pikiran kita sedang menipu kita. Padahal faktanya sudah terjadi realitasnya. Harusnya kita menerima yang ada. Jujur Bapak Ibu. Kalau ada yang terjadi, menerima apa yang ada atau seharusnya. Lihat, kalau kita masih pakai ilmu seharusnya begini dan begitu, Bapak Ibu akan terjebak jengkel, marah, kesal, dan tidak menerima realitas itu. Itulah yang namanya penolakan. Itu jalan lama Ibu Bapak. Jalan barunya apa? Jalan barunya menyerah pada apa yang ada. Percaya bahwa realitas yang terjadi di belakangnya ada hikmah yang luar biasa. Dan Allah sedang memberikan kebutuhan kita. Siap nggak di jalan itu? Siap di jalan itu? Oke. 1, jalan barunya apa tadi? Berbagi. 2, jalan barunya apa? Oke. Kalau pasangan kurang perhatian sama kita, gak usah ditegur. Kamu kenapa sih kurang perhatian sama saya? Itu memaksakan cinta. Jalan lama. Sekarang ungkapkan saja cinta. Ya, ungkapkan cinta. Ya. Biasanya di kamar gak ada bunga, gak apa-apa.
saat ini ada bunga. Gak apa-apa. Ya, biasanya suami masuk kamar belum dandan, sekarang dandan. Tong make baju eta wae. Keur bararaut. Biasanya tara seungit. Seungit tuh ayeuna mah sekali-kali. Beli ya minyak duyung sekali-kali. Ya, mengungkapkan cinta. Aduh, ya. Itu tadi saya bergurau ya. Atau sekali-kali belilah minyak yang agak mahal. Betul nggak? Piraku ti ngawitan nikah tos 33 tahun di kayuna eta wae minyak teh. Betul nggak? Apalagi minyaknya tiba heula hayo we kayu putih atuh eta mah sup angin. Sekali-kali atuh pakai minyak yang angkat tuh Kak PPJ ya. Layakan diri kita. Ya tuh. Semua hal yang membuat semua situasi menjadi sangat kondusif dan nyaman, kenapa tidak diciptakan? Dan itu bisa sebetulnya. Cuma kita lupa. Karena kita selama ini di jalan lama memaksakan cinta. Tidak memasuki jalan baru. Sekarang saya akan ungkapkan cinta. Ternyata hadiah mengungkapkan cinta pasti dicintai. Betul nggak? Iya, gitu. Nah, jalan lama, rutinitas. Sholat sudah. Begitu Ramadan, puasa. Sakedeung deui lebaran, rame. Betul? Nyendahareun. Betul? Rutinitas. Atau sekali-kali mah coba dikasih kepuasan setiap rutinitas itu. Saya tidak mau sekedar sholat 5 waktu. Tapi saya ingin ada kepuasan. Saya ingin merasakan nikmatnya sholat. Masa tidak pengen gitu ada kepuasan sedikit saja? Saya tidak mau menyebut-nyebut nama Tuhan terus. Tapi saya ingin tahu yang disebut. Biar ada kepuasan batin saya. Ada gak itu Bapak Ibu? Ini jalan baru. Saya tawarkan. Mau gak memasuki dimensi baru itu? Yes. Perlu keberanian. Sekarang saya akan stop semua rutinitas saya yang tidak memuaskan saya. Saya akan angkat semua rutinitas saya dengan rutinitas yang bermutu. Saya cari ilmunya. Saya akan ikut pemberdayaan diri. Saya akan ikut pelatihan-pelatihan yang membuat saya mengalami kepuasan. Coba. Selama ini kita mengalami kelalaian pasif. Sudah lalai pasif lagi. Mager. Olahraga gak mau. Tapi ingin hidup sehat. Makan teratur gak mau. Tapi ingin hidup sehat. Giliran sakit mengeluh. Sekarang memasuki kesehatan aktif. Karena kalau aktif itu pasti sehat Bapak Ibu. Sehat. Aktif atuh. Cicing wae. Abdi mah kumaha Allah we. Cek Allah teh. Aku tergantung kamu. Kan Allah bilang aku tidak akan mengubah nasib kamu. Kalau kamu tidak mengubahnya. Kalau kita pasif terus. Itu jalan lama. Masuk ke jalan baru. Dulu jalan lama. Ekspektasi kita terbatas. Karena kita nggak tahu potensi yang tanpa batas pada diri kita. Coba Bapak Ibu, belajar meniti ke dalam diri. Nanti akan kaget. Ternyata potensi saya tanpa batas. Selama ini ternyata saya salah. Yang membuat semua rezeki saya, kehidupan saya terbatas. Ternyata ekspektasi saya yang terbatas. Karena saya sering mengatakan, itu tidak mungkin bagi saya. Coba jawaban kita selama ini apa? Saya tidak bisa. Itu tidak mungkin. Betul nggak? Selalu itu jawaban yang keluar. Tidak mengatakan, saya pasti bisa. Itu mungkin. Ada orang yang ngajak jalan-jalan sama kita. Bu, jalan-jalan mana? Eropa. Bulan apa? Ini Maret ya. November. Yes. Masih ada waktu, saya pasti ada uangnya.
Itu karena dia melihat potensi yang tanpa batas. Dia sadar bahwa pikiran, perasaan dia punya kekuatan. Kalau dia memberikan cinta pada pikiran dan perasaannya, semesta akan merencanakan. Begitu pikiran dan perasaannya merencanakan, semesta langsung bekerja. Menghadirkan tangan-tangannya untuk mewujudkan yang kita ingin. Jalan-jalan tuh ke Eropa bulan November. Coba, orang-orang yang ekspektasinya terbatas. Terus lihat saldo manehna. Mas pogo tuh nambah-nambah. Betul nggak? Jawabannya apa? Keluhan datangnya. Abdi mah. Kanggo tuang oge. Betul nggak? Gitu. Semua menghadirkan keterbatasan diri. Yang dibatasi oleh pikiran kita. Yang diinputkan oleh leluhur kita. Kita lupa bahwa semua keterbatasan diri. Itu adalah program buah huldi. Yang diinputkan oleh lingkungan kita. Mau terus menerus Bapak Ibu ada di situ? Sok atuh keluar. Belajar spiritual itu, harusnya kita berubah segalanya. Berubah. Kualitas hidup kita berubah, kesadaran kita berubah. Kesehatan tubuh kita berubah. Hidupku semakin indah, jiwaku tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Harusnya gitu hidup. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Bahagia akan menarik kebahagiaan. Hidupku semakin mudah, urusanku semakin indah. Harusnya gitu hidup. Ya. Nah, kalau tidak ada pergeseran kesadaran, tidak ada pergeseran, itu bahaya. Berarti kita belum bisa menjadi ulul albab. Bapak Ibu, pernah nggak dengar? Untuk mencapai sukses harus bekerja keras. Pernah dengar gitu? Itu jalan lama. Jalan lama sudah ditinggalkan sekarang oleh para neuroscience. Itu jalan baheula itu. Sekarang gunakan usaha sesedikit mungkin. Tapi hasilnya luar biasa. Bisa. Maaf. Teman-teman yang bekerja sebagai kuli bangunan, kerja keras enggak? Kerja keras. Hasilnya? Pas. Betul enggak? Iya. Mohon maaf. Teman-teman yang kerja jadi PNS, kerja cerdas enggak? Kerja cerdas. Hasilnya? Pas. Betul enggak? Nah, kita ingin hasilnya tanpa batas. Kerjanya cuma satu, kerja ikhlas. Nah, gimana kerja ikhlas? Temukan dari sejak kecil apa yang membuat saya senang. Kalian itu tidak suka kerja di pabrik itu karena tidak sesuai dengan minat dan bakatmu. Kemudian tetap kerja di situ, nggak akan berkembang. Ketika kita bekerja di tempat yang kita tidak suka, tidak akan berkembang. Dan di situ tidak ada ikhlas, nggak ada. Walaupun kalian bilang, pokoknya saya ikhlas. Ikhlas yang diucapkan itu nggak ikhlas. Makanya Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba namanya surah Al-Ikhlas. Kan gak ada ikhlasnya. Ikhlas itu tidak ada rasa, tidak ada kata-kata. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas.
Apalagi ketika kamu bilang saya ikhlas. Saya kasih tahu, kalau ingin berkelimpahan, temukan saya jenius di bidang apa. Dan lakukan yang kamu jenius di bidang itu. Itu namanya personal genius zone. Makanya ketika seseorang tidak menemukan saya jenius di mana, dia lebih banyak menjadi orang lain dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Terseok-seok menjadi ikut apa kata orang tentang dirinya. Apa yang terjadi? Gak pernah jadi dirinya sendiri. Jadinya berusaha keras untuk mencapai hasil karena ngikutin kebanyakan orang. Makanya kalau ingin diberkahi, gunakan yang namanya ikigai. 1, temukan apa yang saya suka dalam hidup saya. 2, tanyakan apakah yang saya suka dibutuhkan orang apa tidak. 3, yang saya suka dan dibutuhkan orang, apakah memungkinkan menjadi sumber penghasilan saya? Yang keempat, saya tekuni yang saya suka. Saya cuma satu-satunya yang ahli di bidang ini. Uang akan mencari kita, tidak mencari uang. Mencari uang atau dicari uang? Jujur, kalian mencari uang atau dicari uang? Kalian gak punya. Yang disukai belum ketemu. Tapi pengen uang. Jadi apa? Mencari uang. Hayo, nuturkan duit. Init ka dia duitnya nges init. Betul gak? Tuh. Jadi uang itu seperti bayangan. Nih, bayangan tuh gini. Kalau saya bergerak dengan kecepatan badan saya, kira-kira bayangan saya bergerak gak? Bergerak. Saya bergerak cepat, bayangan saya bergerak cepat gak? Bergerak cepat. Makanya uang itu bayangan. Kalau kita terus bergerak mengejar bayangan, tidak akan bisa ketangkap itu bayangan. Harusnya saya berbalik arah. Biarkan bayangan mengejar saya. Gimana caranya? Kalau saya meninggalkan cahaya, maka saya akan mengejar bayangan. Tapi kalau saya mendekati cahaya, saya akan dikejar oleh bayangan. Jadi gimana caranya? Kejar cahaya. Harus percaya kepada Allah. Kalau Allah melahirkan saya ke dunia, pasti Allah memberikan bekal untuk saya. Saya salah tempat selama ini. Bukan saya bodoh, saya salah tempat. Kenapa? Karena kita ini jadi orang lain. Dulu coba sekolah, pengen orang tua atau pengen saya? Pengen orang tua, tuh udah jadi orang tua. Dulu kerja di tempat itu, pengen kamu atau pengen orang tua? Pengen orang tua. Berarti di tempat itu kamu tidak akan dapat berkah. Bekerja keras, pas. Bekerja cerdas, pas. Banyak teman saya. Udah sekolah S3, udah profesor, pas juga. Lebih dikit lah dari yang kerja keras. Tapi kalau yang sudah menemukan potensi dirinya, bahwa saya itu punya potensi yang tanpa batas. Cuma selama ini ekspektasi saya yang terbatas. Percaya sama saya, kita memasuki jalan baru. Yuk sekarang kita rinci lagi. Mempertahankan yang dimiliki, jalan lama. Buang. Mulai berbagi. Siap? Siap? Berbagi apa? Berbagi apa? Masa tidak bisa berbagi? Berbagi pengetahuan, masa tidak bisa? Berbagi pengalaman, masa tidak bisa? Berbagi itu dimensinya sangat luas, tidak selalu uang. Tergantung tipe otak kita. Makanya saya sampaikan di kesempatan yang lalu, ada tipe otaknya action, ada tipe otaknya logic, ada tipe otaknya master, ada tipe otaknya kreatif, ada tipe otaknya emosi. Itu pintu suksesnya lain-lain. Nah sementara selama ini kita ngikutin yang orang tua mau. Bahkan orang tua tidak pernah tahu saya tipe otaknya apa dan saya harus diperlakukan apa. Kerja saya yang paling cocok apa. Tidak pernah ada profiling. Akibatnya apa? Kita jadi salah tempat. Coba lihat, kalau ikan salah tempat bukan di air tapi di darat. Kelihatan gak idiot ikan? Betul gak? Gugurupu kan, tepuku.
Gugurubugan tuh bahasa Garut ya. Bahasa Indonesianya apa coba gugurubugan? Hah? Menggelepar ya. Iya. Saya nggak bisa lepas tuh dari bahasa Garutnya ya. Tapi begitu dimasukkan ke air, udah tenang lagi. Karena memang dia habitatnya di air. Jadi kita ini selama ini tidak menemukan habitat saya apa. Makanya di situ tidak ada keikhlasan. Sama seperti kita sholat. Sepanjang kita belum merasakan nikmatnya sholat, kita juga tidak akan ikhlas. Pasti pengen cepet-cepet. Betul nggak? Pasti kalau imam panjang-panjang, apalagi taraweh, betul nggak? Marah-marah kan kalian pulang ke rumah kan? Diomongin tadi imamnya. Kalau imamnya semua kulhu dipuji, betul nggak? Iya. Kalau Al-Baqarah pasti besoknya nggak mau ke situ lagi. Betul nggak? Oke, lihat sekarang, lihat. Bapak Ibu, mari kita akui sekarang. Selama ini kita mempertahankan yang dimiliki? Yes. Selama ini kita memaksakan cinta? Yes. Selama ini kita bertahan pada hambatan dan sering mengatakan seharusnya tidak begitu? Yes. Selama ini melakukan apapun hanya terjebak rutinitas? Yes. Selama ini kita lalai, pasif? Yes. Selama ini pikiran kita selalu menghadirkan ekspektasi yang terbatas. Yes. Dan selama ini kita memiliki keyakinan seolah-olah untuk meraih hasil harus bekerja keras. Itu semua jalan lama. Sekarang saya tawarkan jalan baru. Mulai sekarang, saat ini juga mencoba Bapak Ibu berbagi. Luar biasa. Daripada memaksakan cinta, sekarang mencoba mengungkapkan cinta. Apa artinya? Mulai peduli. Kepedulian kepada orang lain, sekecil apapun kepedulian itu akan menimbulkan satu kesan yang sangat dalam pada kita. Mulai sekarang, apapun yang dilakukan berorientasi pada kepuasan batin. Mulai sekarang aktif ya, biar sehat. Jangan malas. Apa yang bisa dilakukan saat ini, lakukan saja. Yang kelihatan oleh kita belum berarti saat ini, percaya suatu saat pasti berarti. Saya gemar menulis. Pokoknya apapun, kalau saya di kamar, duduk di kursi, di meja kerja saya nulis apapun. Saat itu saya tidak mengerti yang saya tulis akan berarti bagi orang banyak. Tetapi tulisan saya dikumpulkan aja. Jadi buku. Makanya lahirlah karya-karya saya di depan itu. Ada buku 30 titian kesadaran. Itu bukan satu malam saya nulis. Dan saya juga tidak mengajak menulis. Pokoknya saya kalau ada waktu, ya saya nulis. Ketika intuisi saya jalan, saya tulis. Dan ternyata ada yang bersedia untuk menerbitkan bukunya. Tempo hari saya menulis hidup menakjubkan. Setebal itu. Mungkin Bapak Ibu mengira saya sengaja menulis. Tidak. Saya nulis aja. Apa yang bisa saya tulis, saya ketik aja. Teman saya ini aja. Kalau nggak di sini, ya di sini. Kan kita juga bisa nulis di sini. Di sini ada buku ya, di sana. Di sini ada buku. Dan memorinya sangat luar biasa. Untuk menampung tulisan kita. Makanya dimanapun saya tidak pernah menunggu. Saya mau naik pesawat, 2 jam sebelum sudah ada di ruang tunggu. Saya nulis. Apapun saya tulis. Dan ternyata tulisan awalnya menjadi artikel. Dibaca orang di Facebook. Awalnya cuma begitu. Tapi lama-kelamaan dikumpulkan. Jadi buku. Berkah kan? Iya. Kesehatan aktif. Oke? Nah, dulu kita mengira bahwa potensi kita itu terbatas. Sehingga kita punya ekspektasi yang terbatas buat diri kita. Dan kita tidak melayakan diri kita. Hari ini saya kasih ilmunya. Bapak Ibu memiliki potensi yang tanpa batas. Kenapa? Ada Allah yang maha segalanya bersama dengan kita. Sadar itu? Potensi saya ternyata sekarang tahu
tanpa batas. Dulu kalau lihat rumah bagus punya orang, dulu karena ekspektasinya terbatas, abdi mah jalmi teu gaduh. Kur liwat we wungkul. Betul nggak? Kenapa sih tidak pengen gitu? Kalau orang bisa, saya juga bisa. Orang waktunya 24 jam, saya juga 24 jam. Orang jarinya 10, saya juga 10. Kakinya 2, saya juga 2. Hidungnya 2, lubangnya. Orang juga 2, matanya 2. Sama orang dengan saya, gak ada bedanya. Saya pasti bisa. Gitu gak? Buka batasan ini. Semua yang membatasi kita selama ini adalah diri kita sendiri. Dan percaya, temukanlah bakat yang Allah titipkan pada kita. Jika perlu profiling, Bapak Ibu ini tipe otaknya apa? Kalau golongan darah gampang. Karena kepribadian kita sebenarnya bisa dibaca. Sebenarnya pekerjaan apa yang paling tepat buat saya? Gampang taunya. Jangan-jangan saya selama ini idiot di mata orang karena saya salah tempat. Makanya coba di pewayangan tuh ada Bima. Bima? Sukses gak Bima? Bima tuh sukses mencapai tujuan hidupnya. Dia bisa menemukan air suci Kamandalu. Dia bertemu Dewa Ruci. Hanya ketaatan kepada gurunya dengan menggunakan badannya yang besar. Memang dia jenius di badannya. Anaknya besar, tinggi besar. Jadi pemain bola, pemain voli. Gak bisa matematika. Jangan dianggap bodoh. Dia jeniusnya di tubuhnya. Betul gak? Karena memang tipe otaknya Bima ya action. Besar badannya. Ada lagi yang namanya Arjuna. Kalau Arjuna, dilambangkan dengan kecerdasan intelektualnya. Tipe otaknya apa? Itu adalah logik. Dia memang harus menempuh jalur kesuksesan tidak dengan badan yang kuat. Dia harus menempuh jalur kesuksesan lewat otaknya yang cerdas. Dia sekolah yang tinggi, banyak ilmu. Itu jalur suksesnya Arjuna. Yudhistira, jalur suksesnya beda. Dia tipe master. Makanya dia mencapai gunung Himalaya paling awal. Gunung itu lambang dari kesadaran. Memang dia dipersiapkan semesta untuk jadi guru spiritual. Berkahnya dia lewat jalur spiritual. Makanya dia menjadi kaya amal. Jalur suksesnya adalah itu. Sama, Nakula itu tipe otaknya adalah kreatif. Sadewa tipe otaknya emosi. Jalur suksesnya beda dengan kakak-kakaknya. Maka disebut Pandawa 5. Siapa Pandawa 5 itu Bapak Ibu? Siapa? Kita. Oh ternyata di saya tuh ada Bima, ada Arjuna, ada Yudhistira, ada Nakula, ada Sadewa. Cuman selama ini saya salah asuh. Harus direparenting. Karena saya salah tempat. Saya selama ini tidak menemukan diri saya. Saya lebih banyak menjadi orang lain. Maka saya ada di jalan lama. Dan jalan lama ini tidak melayani saya. Dan saya harus memasuki jalan baru saya. Bapak Ibu. Ini ilmu udah saya bagikan gratis. Saya bagikan kesuksesan ini pada Bapak Ibu semuanya. Jika perlu, anak-anak yang masih remaja, suruh dengarkan kajian saya. Karena kajian saya bukan ceramah agama biasa. Ini hipnosis. Mengubah orang tetapi tidak merasa diubah. Yang saya ubah adalah kesadaran. Maka di sini saya tidak menawarkan pahala. Saya juga tidak menakut-nakuti pakai neraka. Saya juga tidak menjanjikan surga. Dulu orang tua kita, sebelum ada agama. Ingat ya Bapak Ibu, sebelum ada agama. Agama itu umurnya baru 3.000 tahun paling lama. Islam agamanya baru 1446 tahun. Orang tua kita itu sudah hidup di bumi ini lebih dari miliaran tahun Bapak Ibu. Umur bumi kita ini sekarang 6 miliar tahun. Matahari 12 miliar tahun. Berarti di bumi ini sudah ada kehidupan gak dulu sebelum ada agama? Apakah leluhur-leluhur kita sebelum ada agama bahagia atau menderita Bapak Ibu? Mungkin saja bahagia.
ada panduannya, harusnya lebih bahagia lagi. Betul nggak? Sudah ada kitabnya, sudah ada pedomannya. Makanya saya sering bilang, agama itu adalah jalan hidup. Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, dan semua kitab-kitab suci yang lain, itu adalah pedoman hidup. Nah, supaya kita jalannya benar, pedomannya dibaca dengan benar, maka kita harus ketemu penuntun hidup. Siapa itu? Dulu para nabi, para rasul. Sekarang ada para pewarisnya, yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Dan ilmu yang diwariskan para nabi, para rasul cuma 3. 1, ilmu tentang cara membuka diri supaya kita kenal jati diri. 2, ilmu tentang membebaskan kita dari semua penyakit kulit, penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma kulitnya aja. 3, ilmu yang diajarkan para nabi dan para rasul adalah ilmu kesadaran. Supaya kita bangkit dari kematian ketidaksadaran kita, menuju kepada kesadaran baru. Hanya 3 yang diajarkan para nabi, para rasul. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Silakan baca sendiri. Jadi, kesimpulannya, Bapak Ibu, sudah bisa menangkap esensi dari kajian kita hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita kembali ke awal. Jadi judul kita apa? Keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Berani? Berani. Ya. Tadi kalau saya tes, ini semua yang hadir di sini, ya, sudah mulai ingin mengembangkan diri. Sadar bahwa hidup di jalan lama tidak melayani. Ingin memasuki jalan baru yang lebih berkualitas dan berkelimpahan. Setuju? Oke. Modalnya cuma 1. Keberanian. Nilai skala kesadarannya adalah 200. Mungkin kita hari ini masih marah, tapi bisa mengatasi. Mungkin hari ini kita masih arogan, tapi bisa mengatasi. Mungkin hari ini kita masih belum keluar dari segala penderitaan, tapi hari ini kita tidak menganggap diri kita sebagai korban. Karena apa? Semua adalah salah saya. Ini semua yang datang dalam kehidupan saya adalah undangan saya. Maka yang harus memperbaikinya bukan orang lain, tetapi saya. Saya sudah berikan 7 jalan barunya. Silakan boleh dipraktekkan. Insya Allah. Kalau Bapak Ibu mempraktekkan ini dengan sungguh-sungguh, saya jamin kita akan mengalami pergeseran kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.